Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 620. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam saudara-saudara sekalian dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi yang kita persembahkan bersama-sama pada malam ini, pada hari yang kelima dalam pekan biasa yang ke-25. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama mengajak kita untuk semakin dapat secara pribadi mengakui dan meyakini dalam hidup kita siapa Yesus bagi kita secara pribadi, sebagaimana kembali ditanyakan Yesus nanti kepada murid-muridnya. Saudara-saudara perayaan Ekaristi ini, mari kita kembali berdoa untuk almarhum Bapak Christopher Irwan Santoso yang hari ini telah 37 hari mendahului kita menghadap Tuhan. Saudara, dengan rendah hati terlebih dahulu mari kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan menjadikan diri kami sebagai bait kudus-Mu, tempat Engkau sendiri bersemayam.
Bantulah kami untuk terus-menerus menyucikan diri, agar semakin pantas menjadi kediaman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada tanggal 21 bulan ke-7, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sialtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada sisa bangsa Israel, demikian. Masih adakah di antara kalian yang dahulu melihat rumah Tuhan dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kalian lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya yang sekarang kamu katakan sama sekali tidak berarti? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah sabda Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah sabda Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kalian pada waktu kalian keluar dari Mesir. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Dan beginilah sabda Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Sebab milikulah perak dan emas, demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Maka kemegahan rumah ini nanti akan melebihi kemegahannya yang semula, sabda Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berikanlah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Refrain. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Refrain. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Suruhlah terang dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun di bawah ke gunungmu yang kudus dan di tempat kediamanmu. Refrain. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Refrain. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang dari nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal ini kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Demikian dalam bacaan pertama, orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan diteguhkan oleh Tuhan oleh karena mereka sudah berusaha kembali dari pembuangan untuk membangun kembali bait Allah. Tapi ternyata setelah mereka bekerja keras membangun bait Allah yang mereka bangun masih jauh dari yang mereka harapkan sebagaimana bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Saudara-saudara, Tuhan menghibur umatnya agar senantiasa bertekun dan bersabar dalam menyelesaikan pembangunan bait Allah. Saudara-saudari, kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil tadi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak siapakah aku ini? Dan menurut Anda sekalian, siapakah aku ini? Tentu saja kita ditantang secara pribadi untuk menjawab siapa Yesus bagi kita. Dan itu bisa kita temukan dalam hati kita masing-masing. Saya ingin mengajak kita untuk menjawab pertanyaan ini lewat bacaan pertama. Bahwa orang-orang Yahudi yang berada di pembuangan rindu untuk pulang. Tidak hanya pulang kampung,
setelah berada di pembuangan. Tapi rindu pulang ke Yerusalem untuk kembali melihat bait Allah yang baru. Dan karena itu mereka bekerja keras mendirikan kembali bait Allah yang telah diruntuhkan oleh Raja Babel. Tuhan menjanjikan bahwa akan tiba saatnya bait Allah itu akan dipenuhi dengan kemuliaan. Dan kapan itu terpenuhi? Kapan itu terjawab? Karena setelah membangun bait Allah pada tahun 70, bait Allah itu kembali diruntuhkan. Dan yang tersisa hanya tembok ratapan. Di mana orang-orang Yahudi setiap hari 1 kali 24 jam berada di sebelah barat lokasi bait Allah, meratapi bait Allah yang telah runtuh. Saudara-saudara, orang Yahudi meratap dekat tembok ratapan, sisa-sisa tembok bagian barat dari bait Allah. Bagi kita orang Kristen, kita tidak perlu lagi membayangkan akan berdiri sebuah bait Allah yang baru di Yerusalem. Sekalipun di tempat penyalipan Yesus berdiri sebuah gereja yang megah, gereja makam kudus. Karena bagi kita bait Allah yang baru adalah Yesus. Karena itu pertanyaannya, menurut kamu siapakah Yesus itu? Jawabannya sederhana saja, bacaan pertama. Bahwa Yesus adalah bait Allah. Bait Allah yang baru. Karena melalui Yesuslah kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah fungsi bait Allah. Kita datang ke gereja berdoa, mungkin ada yang datang setiap hari. Karena ingin merasakan kehadiran Tuhan di dalam gereja. Dan lebih-lebih melalui perayaan Ekaristi. Karena melalui perayaan Ekaristi, kita sungguh-sungguh merasakan hadirnya bait Allah dalam hidup kita, yaitu Yesus sendiri. Maka saudara-saudara, kalau orang-orang Yahudi rindu untuk kembali ke Yerusalem, dan sekarang mereka rindu untuk membangun kembali bait Allah yang ketiga, bagi kita hanya atau kita mempunyai suatu pemahaman yang baru bahwa bait Allah yang baru adalah Yesus. Dan kalau kita sungguh meyakini, maka kita akan senantiasa merindukannya. Merindukan Yesus sebagai bait Allah berarti merindukan Ekaristi. Merindukan untuk selalu datang berdoa di gereja. Nah, dalam situasi pandemi banyak orang rindu untuk datang ke gereja. Tetapi masih dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dan karena itu kerinduan mereka dijawab lewat misa live streaming. Dan itulah maksud dari misa harian di gereja katedral yang diadakan pada sore hari. 2 kali misa harian di gereja katedral. Dan 2 kali dilaksanakan secara live stream. Supaya umat yang tidak berani datang ke gereja setidak-tidaknya kerinduannya untuk mengalami bait Allah yang baru yaitu Yesus sedikit banyak terjawab dan terobati. Itu sudah menjadi ukuran apakah kita sungguh merindukan bait Allah dalam hidup kita. Merindukan Yesus dalam perayaan Ekaristi. Maka mari saudara kita lanjutkan perayaan ini sambil bersyukur bahwa kita boleh senantiasa mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita lewat bait Allah yang baru, yaitu Yesus Kristus
khususnya pada saat kita merayakan Ekaristi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Bapa di surga, terimalah kasih sama jemaat-Mu, roti dan cinta dan tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu, dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga berkat roti dan anggur yang Kau kuduskan ini terpeliharalah harapan kami, bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memalumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya kembali kami kenang dan kami doakan almarhum Christopher Irwan Santoso yang telah menghadap Dikau 37 hari yang lalu, dan ke semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah yang yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah. Lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani bersaksi. Berbekal sabdamu hartakan janji, jadi abdi abadi hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi
jadi ladangmu, jadi api abadi, hari ini sampai akhir nanti. Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias dari Allah." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui perayaan ini kami mengenangkan korban salib Putramu yang membawa keselamatan abadi bagi kami. Mampukanlah kami menanggung setiap derita dan kesulitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 650.